Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang proposal penelitian yang akan kami gunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Pada proposal penelitian yang berjudul Tafsir Ayat Zina dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 terhadap kasus perselingkuhan dalam rumah tangga memiliki latar belakang di mana Al-Quran adalah pondasi utama umat Islam. Segala sesuatu telah Allah atur dalam kitabnya yang mulia, baik dari segi budiah maupun muamalah. Semua telah Allah atur secara sempurna melalui kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir dengan perantara malaikat Jibril. Salah satu muamalah yang dilakukan antara manusia dengan manusia yang lain, atau yang biasa disebut dengan muamalah ma'anas, yaitu dengan berumah tangga. Pernikahan adalah suatu peristiwa sakral dalam hidup manusia. Pernikahan adalah suatu penyatuan dua individu yang berbeda, di mana perbedaan tersebut dapat berupa latar belakang pendidikan, keluarga, pemikiran, dan kepribadian, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya ketidakcocokan, bahkan konflik dalam sebuah rumah tangga. Salah satu konflik yang terjadi dalam rumah tangga yaitu perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan salah satu permasalahan dalam rumah tangga yang sering mengakibatkan berakhirnya hubungan pernikahan atau perceraian. Perselingkuhan pada umumnya terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, kurangnya komunikasi yang lancar dan harmonis, keegoisan masing-masing, dan emosi yang tidak stabil, serta kurang mampunya dalam membuat penyesuaian diri. Beberapa penyebab yang dapat menyebabkan terjadinya kasus perselingkuhan dalam rumah tangga. Menurut Blow and Harnett, perselingkuhan adalah kegiatan seksual atau emosional yang dilakukan oleh salah satu atau kedua individu terikat dalam hubungan berkomitmen dan dianggap melanggar kepercayaan atau norma-norma, baik terlihat ataupun tidak terlihat, yang berhubungan dengan eksklusivitas emosional atau seksual. Perselingkuhan adalah salah satu bentuk perzinahan, di mana Islam sebagai agama yang memiliki nilai dan aturan kehidupan telah menjelaskan bahwa perselingkuhan adalah kondisi yang tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan yang dilarang. Perselingkuhan merupakan perbuatan dosa dan melanggar aturan agama. Perselingkuhan merupakan perbuatan zina karena dapat mengakibatkan problematika kehidupan rumah tangga dan menjauhkan terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Al-Quran mampu memecahkan problem dan masalah-masalah kemanusiaan dalam berbagai segi pandang kehidupan, baik jasmani, rohani, ekonomi, sosial, dan politik dengan bijaksana, karena diturunkan oleh Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Salah satu permasalahan yang marak terjadi dewasa ini adalah perzinahan, di mana dalam Al-Quran diungkapkan dengan menggunakan lafaz fahisyah, yang berarti perbuatan keji. Allah telah menegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati zina yang berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, dalam ayat ini Allah melarang keras, bahkan mengharamkan kepada setiap muslim untuk melakukan zina, bahkan mendekatinya saja termasuk perbuatan keji. Dari sini dapat diketahui bahwa penafsiran fahisyah dalam surat Al-Isra ayat 32 merupakan suatu term yang menarik untuk dikaji dalam dunia tafsir Al-Quran. Maka dari itu, dalam kajian kali ini akan dibahas bagaimana ayat tersebut ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir. Dengan mengetahui bagaimana para mufassir menafsirkan ayat zina tersebut, maka akan diketahui batasan-batasan zina dan segala seluk-beluk terkait hal tersebut. Kemudian akan difokuskan pada kasus perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga, supaya jelas melalui berbagai penafsiran ayat tersebut bagaimana kasus perselingkuhan seharusnya dihadapi dan ditanggulangi dalam kehidupan umat muslim. Kemudian adapun rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tafsir ayat zina dalam Quran Surat Al-Isra ayat 17, surat ke-17 ayat 32. Kemudian 2, bagaimana Quran Surat Al-Isra ayat 32 membicarakan tentang larangan mendekati zina menyikapi kasus perselingkuhan dalam rumah tangga. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana mufassir menafsirkan ayat zina dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang kedua yaitu untuk melihat bagaimana penafsiran ayat zina tersebut, yakni Quran Surat Surat Al-Isra ayat 32 menyikapi polemik kasus perselingkuhan dalam rumah tangga.
Kemudian D. Tinjauan pustaka. Di antara penelitian yang pernah dilakukan dan berkaitan dengan tema penafsiran Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan perselingkuhan dalam rumah tangga, sekurang-kurangnya ada 6 klasifikasi yang dapat ditemukan dengan tema di atas. Pertama, berkaitan dengan tafsir ayat yang membicarakan tentang zina, yaitu skripsi dengan judul Larangan Mendekati Zina dalam kurung studi tafsir Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 menurut para mufasir, yang ditulis oleh Nur Sofia tahun 2020. Peneliti ini mengkaji hasil penafsiran dari Sayyid Qutb, Ahmad Mustafa Al-Maraghi, dan Muhammad Qudais Shihab terkait pembunuhan secara verbal maupun non-verbal pada bayi hasil perzinahan sebagai salah satu masalah dalam poin kecil dari perzinahan tersebut, dan bagaimana para mufasir tersebut menafsirkan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dengan metode-metode yang berbeda yang digunakan pada munasabah ayatnya, dengan menggunakan metode library research dengan model kualitatif, pendekatan yang menghasilkan data deskriptif dari sumber primer maupun sekunder yang dianalisis. Kemudian yang kedua, upaya dalam menjauhi zina diantaranya adalah yang berjudul Implikasi dari Quran Surat Al-Isra ayat 32 tentang pendidikan seks terhadap upaya menjauhi zina, yang ditulis oleh dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Bandung pada tahun 2015. Jurnal dengan landasan konseptual melalui penafsiran ulama tafsir mengurai esensi yang terkandung dalam ayat tersebut, usaha pencegahan untuk menjauhi zina, dan implikasi pendidikan yang terkandung dalam surat Al-Isra ayat 32 tentang pendidikan seks sebagai upaya penyadaran dan penerangan tentang masalah seksual kepada anak. Dan yang ketiga, bagaimana Islam mencegah perbuatan zina, diantaranya yaitu dengan judul Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis, ditulis oleh Budi Kisworo pada tahun 2016. Jurnal ini mengurai bagaimana makna zina melalui kacamata teologis dan sosiologis. Melalui kajian kepustakaan, peneliti menemukan bahwa perbuatan zina ada kalanya belum diketahui oleh masyarakat secara sembunyi-sembunyi. Dalam keadaan demikian, zina masih berada pada dosa pribadi, dan Allah masih memberi peluang kepada masing-masing pihak untuk bertobat. Kemudian berbeda halnya jika sudah diketahui masyarakat, maka hal tersebut berpengaruh terhadap ketentraman sosial sehingga menjadi dosa sosial. Maka tidak cukup dengan bertobat saja, namun harus diberi sanksi pada pelakunya. Kemudian yang keempat, yaitu konsep pada kasus perselingkuhan, diantaranya upaya suami dalam mempertahankan pernikahan pasca terungkapnya perselingkuhan istri, ditulis oleh Nur Cahaya Nasution pada tahun 2019. Tesis ini merupakan penelitian hasil lapangan yang penulis lakukan kurang lebih 3 bulan di Salamui, Kecamatan Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, dengan teknik observasi dan wawancara mengungkapkan upaya-upaya suami dalam mempertahankan pernikahan pasca terungkapnya perselingkuhan istri yang terjadi pada lokasi tersebut dengan pendekatan fenomenologi. Sekalipun kasus perselingkuhan istri pada lokasi observasi hanya 15% dari perselingkuhan yang dilakukan oleh suami, tidak jauh berbeda dengan jurnal yang berjudul Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya, yang ditulis oleh Kurnia Muhajaroh pada tahun 2016, UIN Wali Songo, dengan objek penelitian yang sebaliknya dari penelitian sebelumnya. Yang kelima, yaitu kajian terkait kasus perselingkuhan, selalu diangkat dengan melakukan studi kasus pada lokasi tertentu. Di antaranya yaitu kajian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Palopo, ditulis oleh Ulfa Indra R pada tahun 2016. Skripsi dengan jenis penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, menguraikan data tingkat perceraian yang diakibatkan perselingkuhan di Kota Palopo tahun 2013 sampai 2015 dengan beberapa faktor yang terjadi dalam rumah tangga dan pemutusan hukum perceraian akibat perselingkuhan di pengadilan agama yang mengikuti kaidah usul fikih demi mendapatkan kemaslahatan daripada melanjutkan pernikahan yang sudah tidak harmonis. Adapun yang keenam, yaitu konsep efek dari perselingkuhan hingga pada perceraian, di antaranya berjudul Problematika Perselingkuhan Suami dan Upaya Penanganannya menurut Julia Hartley Moore dan Muhammad Surya dalam kurung Perspektif Fungsi BKI.
ditulis oleh Lina Rahmawati pada tahun 2016. Skripsi dengan metode jenis penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara via email dengan Julia Hadley Moore, di mana kedua narasumber mengungkapkan bahwa sungguhnya problem perselingkuhan mempunyai kaitan erat dengan diri individu dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian dapat mengurai apa saja upaya yang mungkin dilakukan demi kelangsungan satu rumah tangga yang harmonis. Nah, penelitian yang hendak penulis lakukan adalah meninjau penafsiran para ulama tafsir pada Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan bagaimana implikasinya terhadap kasus perselingkuhan dalam rumah tangga. Sebagaimana diketahui pada penelitian sebelumnya, penafsiran terhadap Quran Surat Al-Isra ayat 32 merupakan kajian tersendiri dalam ranah zina, dan kasus perselingkuhan adalah kajian dalam bentuk studi kasus pada lokasi tertentu. Kemudian yaitu kerangka teori. Zina adalah hubungan seksual atau memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan minimal sampai batas hasyafah yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mana di antara mereka belum ada ikatan pernikahan yang sah secara syariat Islam. Dengan dasar yang dipakai adalah suka sama suka yang menjadikan mereka sukarela dan tanpa keraguan diberi dari keduanya atau para pelaku zina yang bersangkutan. Ada dua macam perbuatan zina, yaitu zina ghairu muhsan atau zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melakukan perkawinan yang sah, dan zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau sudah mempunyai suami atau istri namun tidak menjaga diri dari orang lain yang bukan mahram atau bisa disebut dengan berselingkuh. Selingkuh adalah kegiatan seksual atau emosional yang dilakukan oleh salah satu atau dua individu terikat dalam hubungan berkomitmen dan dianggap melanggar kepercayaan atau norma-norma terlihat maupun tidak terlihat, berhubungan dengan eksklusivitas emosional atau seksual. Dalam kehidupan perkawinan, perselingkuhan terkadang menjadi permasalahan yang sulit diatasi, bahkan dapat berujung perceraian. Perselingkuhan merupakan peristiwa yang menyakitkan bagi semua pihak, tidak hanya istri atau anak menjadi efek dari perselingkuhan, namun masyarakat pun mengecam perbuatan tersebut. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 merupakan ayat yang Allah tegaskan untuk setiap mukmin agar tidak mendekati perbuatan zina, sebab perbuatan tersebut sangatlah keji dan cara penyaluran nafsu seksual yang tidak benar. Perbuatan yang harus dijauhi bukanlah hanya memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, melainkan semua perbuatan yang dapat menggiring seseorang pada terlaksananya perbuatan seksual. Salah satunya adalah perbuatan perselingkuhan dalam rumah tangga. Dengan mempelajari tafsir ayat tentang larangan mendekati zina, maka akan didapatkan pemahaman tentang zina, termasuk juga batasan-batasannya. Maka pada kasus perselingkuhan dalam rumah tangga yang diketahui merupakan perbuatan yang mendekati zina dan bahkan juga dapat termasuk dalam perbuatan zina, dapat diketahui bagaimana pula seharusnya Islam menyikapi perbuatan tersebut. Adapun metode penelitian pada bagian F, penelitian ini mengangkat kasus perselingkuhan dalam rumah tangga dengan tinjauan terhadap penafsiran Quran Surat Al-Isra ayat 32, termasuk jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif dari sumber primer maupun sekunder yang dianalisis. Kemudian metode yang digunakan penulis dalam peneliti ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya metode ini tidak menafikan analisa dan interpretasi terhadap data yang ada. Dalam proses deskripsi, data terdapat dua macam cara untuk menggambarkan, mengemukakan, atau menguraikan berbagai data atau teori yang telah ada. Yang pertama yaitu dengan penulis hanya mengungkapkan apa yang tersurat dari teori atau konsep yang sudah ada, kemudian diikuti dengan analisis dan sintetis. Yang kedua yaitu deskripsi data lebih mendalam, artinya seorang peneliti selain mengemukakan apa yang tersurat dari teori atau konsep, dia juga berusaha menemukan hakikat di balik sebuah teori atau konsep yang dikemukakan. Dengan kata lain, dia berusaha mengungkapkan suatu makna di balik teori yang dikemukakan. Selanjutnya dilakukan analisis dan sintetis. Sumber data literer yang digunakan penulis dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para mufassir seperti Tafsir At-Tabari jilid 16 karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, Hidayatul Insan di At-Tafsir Al-Quran jilid 2,
karya Marwan bin Musa, tafsir Fathul Qorib jilid 6 karya Imam Asy-Syaukani, tafsir Ibnu Katsir jilid 5 karya Ismail bin Katsir yang lebih dikenal dengan Ibnu Katsir, tafsir Munir jilid 8 karya Wahbah Zuhaili, tafsir Al-Qurtubi jilid 10 karya Imam Al-Qurtubi, tafsir Fi Zilalil Quran jilid 7 karya Sayyid Qutb, dan tafsir Misbah karya Quraish Shihab. Sumber data sekunder adalah sumber data lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Dalam hal ini berupa jurnal-jurnal dan karya ilmiah pendukung dan juga buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu mengkaji secara langsung hasil penafsiran dari ulama-ulama tafsir dan literatur-literatur lainnya terkait pokok bahasan yang kemudian akan dianalisis sumber data yang telah dikumpulkan dan kemudian mengambil gambaran besar dari analisis tersebut. Dan bagian G yaitu sistematika pembahasan. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan sistem bab per bab, antara satu bab dengan yang lain merupakan kesinambungan dan saling terkait. Bab pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta argumentasi kepentingan pembahasan penelitian ini. Bab kedua akan dibahas tentang dasar-dasar landasan kajian, yaitu pengertian zina, macam-macam dan hukum bagi pelaku zina, serta kasus perselingkuhan dalam rumah tangga, baik dari pengertian perselingkuhan, sebab akibat, menghindari dan menanggulangi kasus perselingkuhan dalam rumah tangga guna mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bab ketiga akan diulas tentang penafsiran Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dari berbagai penafsiran para mufassir. Bab keempat akan diuraikan bagaimana Islam menyikapi kasus perselingkuhan dalam rumah tangga yang berpedoman pada Al-Quran. Dalam hal ini akan dibahas pandangan para mufassir pada Quran surat Al-Isra ayat 32 serta bagaimana hukuman bagi para pelaku perselingkuhan tersebut. Bab kelima berupa penutup. Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Demikian video ini kami buat, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas setiap perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi teman-teman, hari ini saya sedang menjalani karantina di rumah observasi pasien COVID-19. Untuk kalian semua tetap jaga kesehatan ya, terus berpikir positif dan stay safe everyone.